Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan materi pembawaan yaitu modul keempat. Perkenalkan, nama saya Gede Ade Nugraha dengan NIM 1914101012. Saya akan membacakan materi mengenai definisi e-commerce. E-commerce merupakan kebutuhan dari suatu bisnis yang telah maju saat ini untuk pengembangan usaha. Karena terdapat manfaat yang didapat yaitu para konsumen tidak perlu datang langsung ke toko untuk memilih barang yang ingin dibeli. Dan bagi perusahaan dapat melaksanakan kegiatan transaksi selama 24 jam. Dan manfaat yang lainnya yaitu dari segi keuangan konsumen, dapat menghemat biaya yang dikeluarkan bagi pengusaha, dapat menghemat biaya promosi apabila lokasi toko jauh. Konsumen dapat menghemat ongkos perjalanan dengan diganti biaya pengiriman yang jauh lebih murah. Dan bagi pengusaha dapat memasarkan tokonya ke wilayah yang lebih luas. Itu merupakan definisi dari e-commerce. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Rosadi, NIM 1914101009. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik dari e-commerce. Sifat e-commerce yang pertama yaitu transparan. Yang dimaksud transparan di sini antara lain informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, informasi yang jelas tentang siapa penyedia produk dan layanan tersebut, kepastian barang yang dikirim ke konsumen, dan transparansi sistem pembayarannya. Sifat yang kedua yaitu interaktif, yang berarti memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli dan memungkinkan penjual menghadapi pembeli seperti layaknya pengalaman tatap muka, tetapi jauh lebih banyak dan dalam skala global. Sifat yang terakhir yaitu cepat, karena dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. Kemudian karakteristik dari e-commerce. E-commerce mempunyai karakteristik yang khusus. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau individu dengan modal yang besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini, dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu atau 24 jam. Dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online. Karakteristik yang kedua dari e-commerce adalah transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. Karakteristik yang ketiga yaitu produk digital dan non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya, objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Dan karakteristik yang terakhir dari e-commerce adalah produk barang yang tak terwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang yang tak terwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Mahadida Dimaswari, NIM 1914101005. Di sini saya akan membawakan tentang ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce ada 4, yakni business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business. Baik, pengertian business to business,
yakni merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Lalu karakteristiknya yakni pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Ketiga, salah satu pelaku bisnis tidak harus menggunakan atau menunggu rekan bisnisnya untuk mengirim datanya. Keempat, sarana yang digunakan yakni ED, yaitu Electronic Data Interchanging. Kelima, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Yang kedua, pengertian business to consumer. Pengertian business to consumer merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Lalu karakteristiknya yakni 1. Informasi yang disebarkan secara umum. Kedua, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak yang menggunakannya. Ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client service, di mana menggunakan web browser yang mengaksesnya dan pelaku usaha dapat berada pada server yang sama. Lalu, pengertian consumer to consumer, yakni pengertian sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya yakni pada lingkup konsumer atau konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti barang lelang. Yang kedua, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan juga pelayanannya. Yang ketiga, konsumen juga membentuk komunitas penggunaan atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Yang terakhir yaitu consumer to business. Pengertiannya merupakan di mana individu menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Oktawardi Purba, NIM 19141010002. Saya akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang perkembangan e-commerce di Indonesia dan beberapa negara lain. E-commerce atau yang dikenal sebagai electronic commerce atau perdagangan elektronik merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Menurut Alice Gim atau Direktur eBay, bahwa nilai perdagangan lewat internet di Indonesia tahun 2009 saja sudah mencapai 3,4 miliar US dollar atau sekitar 35 triliun. Jumlah pengguna internet yang mencapai 17 juta dan nilai e-commerce sebesar 3,4 miliar dolar dinilai sebagai sebuah pasar online yang berpotensial dan jumlah tersebut terus berkembang dalam tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, teknologi komunikasi dituntut dan mengarah kepada efisiensi dan dapat menembus batas wilayah yang tanpa dihalangi oleh batas negara, tanpa dibatasi waktu. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet. Berikut adalah perkembangan e-commerce di beberapa negara. Yang pertama yaitu e-commerce di negara Amerika Serikat. Penduduk Amerika sangat dimanjakan oleh berbagai kemudahan untuk membangun e-commerce seperti Yahoo Store dan Quick Store. Cukup membayar sejumlah uang berkisar dari puluhan sampai ratusan dolar
maka situs cantik lengkap dengan shopping cart akan langsung online dalam hitungan menit. Seluruh biaya pengiriman dan pajak antar negara telah dihitung secara otomatis. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejauh pengamatan saya, belum ada situs belanja Indonesia yang memiliki sistem shopping cart seperti ini, atau yang disebut dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang kedua, e-commerce di negara Vietnam. Meski lebih rendah secara nominal, Vietnam dengan populasi lebih sedikit dari Indonesia justru mampu meraih nilai transaksi signifikan. Industri e-commerce di negara yang pernah dilanda perang saudara ini bahkan diproyeksi bakal menembus 1,3 miliar US dollar pada 2 tahun ke depan. Laporan terakhir dari Badan Teknologi Informasi dan E-commerce Vietnam atau disingkat VCITA mencatat penjualan e-commerce Vietnam mencapai 700 juta US dollar atau 6,86 triliun rupiah pada akhir 2012. Diperkirakan nilai transaksi pada 2015 bakal menembus angka setinggi 1,3 US dollar atau 12,74 triliun. Dari total 700 US dollar, hanya 11,8% dari transaksi e-commerce yang dapat pembayarannya tidak menggunakan uang tunai. Jalannya perekonomian di Vietnam didominasi oleh sistem pembayaran cash on delivery seperti dilansir dari Teach in Asia. Dibanding negara-negara lain di kawasannya, industri e-commerce Vietnam masih terhitung baik, mengingat perbedaan jumlah penduduk yang signifikan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki populasi lebih dari 240 juta, nilai transaksi dari bisnis e-commerce hanya mencapai sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 9,8 triliun rupiah pada tahun 2012. Dan yang ketiga yaitu e-commerce di negara Singapura. Negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia telah memiliki formulasi kebijakan tersendiri yang mengatur transaksi melalui media elektronik. Di antara negara-negara tersebut, Singapura sebagai negara maju di Asia Tenggara memiliki visi untuk menjadi pusat e-commerce internasional atau International Electronic Commerce Hub, yakni negara di mana seluruh transaksi perdagangan elektronik regional maupun internasional diproses. Tak heran bahwa Singapura memiliki perangkat regulasi mengenai kegiatan e-commerce yang lengkap dan memadai. Sementara itu, dengan bekal 237 juta penduduknya, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang diproyeksi memiliki prospek menjanjikan dalam bidang e-commerce. Salah satu indikatornya adalah melalui aturan mengenai e-commerce di Indonesia belum lengkap dan sememadai Singapura. Undang-undang transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, aturan mengenai alat bukti transaksi, pengaturan atas konten-konten dalam new media, persoalan pajak, serta prosedur ekspor dan impor merupakan aturan dasar dan infrastruktur teknis yang mendukung keamanan dan realisasi e-commerce. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.